Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selalu semangat pagi. Salam sehat, salam sukses. Pergi ke kali mencari ikan pari. Setiap hari selalu bicara profesi. Alhamdulillah, sehat untuk semua. Pada minggu yang lalu ada vonis. Bunyi vonisnya adalah vonis 2 tahun untuk pasien yang memukul kepala dokter bedah. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan bicara untuk itu. Dan saya selalu bersama dengan orang hebat, Dr. Rudi Sapulete SHMH. Maka podcast ini bicara tentang perlindungan tenaga kesehatan, vonis 2 tahun, batas kesabaran di dalam profesi. Kawan-kawan, suatu siang di poliklinik, tiba-tiba seorang pasien datang dengan nyelonong dan membawa sekantong batu geragal dan dipukulkan tanpa pemberitahuan kepada kepala seorang dokter bedah yang saat itu sedang bertugas di poliklinik. Saya sudah berobat berkali-kali, tapi sakit saya tidak sembuh-sembuh, katanya. Dan sebelum sempat menjawab, dokter itu dipukul di kepalanya. Pukulan itu menyebabkan luka robek di kepala sang dokter, berdarah, dan dijahit di beberapa tempat setelah mengalami perdarahan yang banyak, dan kepala pusing. Akhirnya tidak bisa bekerja, melakukan pembedahan selama beberapa hari. Kemudian kasus itu tidak berhenti di ruang rumah sakit. Laporan dibuat meskipun ada pertentangan batin bagi si dokter. Karena dokter itu dididik untuk menyayangi pasien, ya, menyayangi pasien dan kemanusiaan. Namun kali ini harus melaporkan pasiennya ke penegak hukum. Dan berarti harus berantem dengan pasien di pengadilan. Aduh, berat. Saya merasa berat. Dokternya juga pasti sangat-sangat berat lagi. Sungguh sangat tidak menyenangkan buat dokter dimanapun di Indonesia dan seluruh dunia. Proses berjalan dan akhirnya pengadilan memutuskan pelaku atau si pasien yang memukul ini jatuhi vonis 2 tahun penjara. Ya, seperti yang terlihat di layar itu, dan itu bisa di-download dengan bebas di internet. Dari sini, kawan-kawan, pertanyaan yang tersisa. Apakah vonis 2 tahun itu cukup untuk melindungi dokter dan tenaga kesehatan kita? Mengapa kekerasan terhadap tenaga medis masih terjadi di mana-mana? Setiap hari terus bertambah. Bahkan di tempat yang seharusnya menjadi ruang untuk kemanusiaan. Ketika seorang dokter diserang, siapa yang akan melindunginya? Dan vonis 2 tahun, cukupkah untuk menjaga martabat profesi ini? Hari ini kita akan bicara tentang itu lebih detail. Dan tentu topiknya adalah vonis 2 tahun untuk pasien yang memukul dokter, perlindungan tenaga kesehatan, ataukah batas kesabaran kemanusiaan. Bersama saya hadir pakar hukum dan sekaligus seorang praktisi di bidang kesehatan, Dr. Rudi Sapulete. Mas Rudi, selamat pagi, semangat pagi, sehat selalu. Selamat pagi Pak Sutrisno. Thank you, saya senang kalau sama Anda ini walaupun rotok-rotok flu, tapi selalu semangat kalau diajak bicara tentang kasus-kasus medikal kali ini. Dr. Rudi, saya sampaikan tadi sebagai prolog, dan tentu ramai dibicarakan di media tentang vonis 2 tahun ini. Dan tentu ya semua pasien ini tidak puas, dan saya kira juga wajar tidak puas itu terjadi di mana-mana akibat pengobatan. Tapi ya tentu saja dengan memukul itu ya problem besar ya.
kalau memukul itu ya. Dari kacamata hukum, dalam hal ini bagaimana dokter Rudi memandangnya? Jadi pasien memukul dokter. Silakan dokter Rudi. Jadi benar, jadi perbuatan yang dilakukan oleh seorang pasien seperti demikian ini merupakan bentuk penganiayaan ya yang dilakukan oleh seseorang terhadap, dan ini bukan merupakan suatu tindakan hubungan dokter pasien, tapi hubungan kriminalitas ataupun pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dan kebetulan yang dilakukan ini bukan spontan ya, tapi kan merupakan direncanakan karena kejadian mereka lakukan itu dengan perencanaan, dengan mereka menyiapkan batu geragal tadi yang disebutkan oleh Dr. Sutrisno. Menyebutkan dia menyiapkan batu geragal, berarti otomatis dia itu memang menyiapkan diri sampai di rumah untuk ketika mau menghajar ataupun mau memukul seorang dokter ini. Karena memang berkali-kali mereka datang ke sana, menurut pandangan dari hasil putusan itu memang dikatakan bahwa ada jeda sekitar beberapa bulan kemudian baru mereka menemui dokter itu untuk melakukan pemukulan itu, sehingga tidak masuk ke ranah 351 sebagaimana penganiayaan biasa, tapi masuk ke 353, masuk ke penganiayaan yang sudah direncanakan. Saya kira demikian, dan konteks dari visi Undang-Undang 17 sebenarnya jelas di sana. Kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan itu diperkuat dengan konteks 385 dan juga 408. Di sana disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak atas perlindungan hukum atas atau saat melaksanakan atau menjalankan tugas profesinya. Jadi jelas di sini bahwa tidak hanya pidananya saja, tetapi juga masuk ke dalam Undang-Undang Kesehatan karena kejadian tersebut di wilayah tempat di mana dokter tersebut sedang bertugas. Saya kira gitu, demikian Pak. Tapi terlihat ya, sebenarnya interaksi antara dokter dengan pasien atau rumah sakit dengan pasien sebenarnya kan interaksi kemanusiaan, interaksi medis gitu ya. Tapi Ya, tetap bisa berujung pada masalah pidana gitu ya, masuk ke dunia pidana gitu. Dokter ini gimana? Kenapa dalam satu setting seperti ini, memungkinkan terjadi hal semacam itu? jadi kita harus pisahkan antara pidana dan juga kemanusiaannya. Hmm. Kalau kita di sisi profesi, dari sisi serangan terhadap seorang dokter, itu bukan sekedar tindak pidana saja sebenarnya, tapi sudah serangan terhadap profesi kemanusiaan sebagai seorang yang dijamin oleh negara. Dokter itu bekerja kan dijamin negara, di mana di dalam Undang-Undang Dasar 45 28 butir H ayat 1 bahwa dokter negara berkewajiban memberikan atau pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi kalau kewajiban masyarakat ini memberikan kewajiban dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan ini diganggu, mereka berarti sama dengan mereka nyerang terhadap profesi kemanusiaan yang dimana dijamin oleh negara akan hal itu. Saya kira gitu Pak. Dokter itu ya, kawan-kawan, sebenarnya kerjanya itu nggak ngerti waktu. Ya seperti saya ini kan eh, obstetrik ginekologi bidang saya. Ya tengah malam dilapori ke Bahkan situ ya bablas, ya kan ya bablas harus bekerja, bantal yang ini ditinggal gitu ya. Nah, jadi kalau sungguh sangat menyedihkan kalau itu harus berakhir dengan sebuah kekerasan fisik. Jadi tentu ini menjadi renungan kita semuanya. Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang apa ya tidak bisa menahan emosinya dalam kondisi-kondisi yang memang tidak semua orang menghendaki gitu. Dokter Rudi, dalam pertimbangan amar putusan itu kan saya lihat pertimbangannya kan pasal 353 KUHP. ya, Di mana pasal 353 KUHP itu mengatur tentang pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Hukumannya ya, bervariasi tergantung akibatnya. Ada yang di situ disebutkan penjara paling lama 4 tahun jika tidak berakibat luka berat atau kematian, penjara 7 tahun jika mengakibatkan luka berat, dan penjara 9 tahun jika mengakibatkan kematian. Walaupun luka berat itu kriteria-kriterianya memang tidak ada hitam putih betul ya. Kita lihat efeknya. Nah, saya baca lagi di perinciannya pasal 353 KUHP itu ayat 1, penganiayaan yang dilakukan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi kalau di sini ayat 1 dikatakan 4 tahun gitu ya. Kalau ayat 2 itu kalau sampai luka berat 7 tahun.
Jika perbuatan tersebut mengakibat kematian, yang bersalah diancam 9 tahun. Itu ayat yang ketiga. Nah, pada kasus ini dasarnya pasal 353 ayat 1. Tapi Ya. 2 tahun, bukan 4 tahun ya kalau di sini. Jadi makanya boleh saya katakan bahwa hukuman itu masih tergolong ringan. Masalahnya boleh saya katakan ini tidak masuk ke dalam kekerasan ataupun tindakan penganiayaan yang sifatnya direncanakan tapi yang biasa, tapi sudah termasuk tergolong berat. Mengapa saya demikian dikatakan berat? Dokter itu dalam cerita dalam persidangan sendiri itu dia sering didatangin oleh pihak suami, didatangin oleh seorang pengacara, sehingga merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Satu hal itu terkait dengan masalah pressure dari pihak keluarga selama proses persidangan. Yang kita khawatirkan justru yang dipikirkan ketika mereka pasca trauma itu pasti akan berdampak baik itu psikis ataupun fisik. Fisik mungkin dia merasa sering pusing, merasa sakit, merasa dia nyeri di kepala sering akan hilang timbul. Merasa psikis merasa dia terancam dan selama sekian lama nanti selama mereka bekerja. Nah, ini akan menimbulkan dampak yang cukup panjang dan berat ini menurut kami. Makanya pidana 353 ayat 1 itu terlalu ringan ataupun sanksi 2 tahun itu terlalu ringan buat yang bersangkutan. Memang efek jera itu baru terasa bila sistem peradilan atau masyarakat itu kalau bersama-sama menghormati batas antara hak pasien dan hak tenaga kesehatan. Kalau memang itu bisa dilakukan, maka saya kira mungkin akan dirasakan. Jadi apa yang saya lakukan akan tidak mungkin kami lakukan kalau itu akan berdampak kepada diri saya ke depan. Nah, ini yang saya lihat bahwa yang dilakukan itu memang terlihat sangat-sangat ringan yang disanksi Kami tadi berharap dengan adanya tambahan tes psikologi terhadap seorang dokter yang dipukul ini, dampaknya adalah berharap adanya sanksi yang lebih berat daripada 2 tahun yang sekarang diputuskan itu. Itu aja. Jadi rasanya angka-angka itu mungkin masih bisa berubah sesuai dengan pandangan dewan majelis hakim yang mengadilinya ya. Tidak hitam putih seperti dalam ayat 1 itu ya. 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 Nah, oke, whatever. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa memang ya tidak hitam putih ya. Jadi putusan itu yang sekarang diputuskan itu bisa dilakukan banding kalau dari dokter ini ada upaya. Tapi kalau dia merasa puas dengan putusan itu ya saya kira saya juga tidak tahu karena sebenarnya harusnya menyambung efek jera dia dalam sekian hari, sekian lama mereka tidak bekerja, selama mereka dijahit, luka ya. Terus dia harus berpindah-pindah tempat karena mereka sering dikejar-kejar terus sama pihak keluarganya. Ini harusnya mereka menjadikan adanya suatu kerugian buat dirinya. Dia tidak bisa operasi, tidak bisa melakukan tindakan karena takut, karena apa, cemas dan sebagainya. Itu sebenarnya harus ada gugatan perdata juga, tidak hanya pidananya, tapi perdata juga dilakukan. Sehingga efek jera itu akan muncul kembali ataupun efek jera akan diberikan kepada pelaku ini menjadi lebih berat sehingga tidak hanya cuma 2 tahun, bisa lebih selain pidananya ditambahkan dengan banding atau juga bisa dengan gugatan perdatanya sehingga menjadi beban lebih berat buat si pelakunya. Saya kira gitu. Ada yang mengatakan bahwa vonis ini juga menjadi pembelajaran bahwa jangan cepat-cepat, jangan mudahnya melakukan kekerasan kepada tenaga kesehatan, spesifiknya dokter. Setuju, ya. Tapi whatever 2 tahun itu kalau dokter bedanya sudah, itu saya kira sudah memenuhi keadilan. Itu pendapat Anda gimana? Ya, makanya saya kembalikan kepada kalau saya sebagai seorang praktisi hukum dan melihat bahwa posisi ini masih punya kelemahan dalam sisi efek jera, seharusnya ada proses upaya banding dari pihak kita atau dari dokter bahwa putusan itu menurut kita belum puas karena ada permohonan dari kuasa nantinya kalau memang mereka menginginkan tambahan lagi, yaitu ada tes psikotes yang belum pernah dilakukan oleh seorang di proses pidana, artinya di tingkat pertama tidak pernah dilakukan. Kalau ini dilakukan di tingkat banding, saya yakin sanksinya akan bisa bertambah, bisa tambah, jadi tidak hanya 2 tahun, bisa 4 tahun, ya, bisa 5 tahun tergantung daripada putusan pidananya. Tapi itu akan terjadi. Yang kedua, harus ada upaya juga, tidak hanya efek jerahnya, hanya 2 tahun ya, biarkan itu berefek jerah.
Tapi harus ada efek jerah dalam sifatnya material, yang dimana gugatan ini kan bisa menimbulkan kerugian juga, ataupun pukulan itu menimbulkan kerugian yang berdampak akan pekerjaan seorang dokter yang sekian lama mereka tidak bekerja, itu harus dilakukan. Jadi karena dengan alasan malah motif-motif emosional itu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan kan pada waktu persidangan dia menyatakan bahwa itu emosional tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dia tetap harus dilakukan pidana gitu. Dengan dia mengatakan bahwa ini kemarahan itu bukan alasan pembenar. Dia marah karena dengan tidak puas dengan pelayanan, itu bukan pembenar dia melakukan tindakan seperti itu. Saya kira gitu. Iya, orang bijak mengatakan jangan mengambil keputusan di saat Anda marah. Jangan mengambil tindakan di saat Anda marah. Karena memang marah itu membuat kita berpikir pendek, impulsif, ya akhirnya tidak terkontrol. Ini pembelajaran buat saya, pembelajaran buat Anda semuanya kawan-kawan. Dr. Rudi, kita sering mendengar bahwa dokter itu punya sumpah profesi. Ya, ketika lulus ya sudah disumpah gitu ya. Tapi masyarakat lupa bahwa dokter juga punya hak hukum sebagai pekerja yang memang harus dilindungi oleh negara karena melaksanakan tugas negara, memberikan layanan dan memelihara kesehatan masyarakat. Apa sebenarnya bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan di Indonesia saat ini menurut undang-undang tentang kesehatan ataupun undang-undang yang lain yang terkait dengan profesi kesehatan ini? Oke, terima kasih Dr. Sutrisno. Sebenarnya di Undang-Undang 17 tahun 2023 dan kalau diperkenankan saya akan buka kembali dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Di situ jelas hak ataupun tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Satu adalah perlindungan atas keselamatan dan keamanan dalam bekerja. Itu ada itu. Yang kedua, pendampingan hukum dari fasilitas kesehatan. Yang ketiga, tugasnya Pak Sutrisno, dukungan organisasi profesi seperti ID, PDGI dalam proses hukum. Saya kira tiga hal ini itu sudah tercantum di dalam undang-undang itu. Baik Undang-Undang 17 atau Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Jadi bila misalkan terjadi adanya suatu misalkan terjadi kekerasan, maka fasilitas kesehatan dalam artian rumah sakit di sini wajib mendampingi korban atau untuk melaporkan ke polisi atau menyiapkan visum et repertum buat yang bersangkutan. Saya kira gitu. Jadi Vaskes harus proaktif ya sebenarnya ya atas undang-undang itu. Nah, inilah kan tadi saya katakan pendampingan hukum dari fasilitas kesehatan itu ada. Makanya teman-teman yang jadi dukungan profesi dalam proses hukum. OP ya, siap-siap ya. Iya. Siapa lagi kalau nggak OP? Tapi saya memanggil kawan-kawan yang jadi manajer, jadi direktur rumah sakit, tolong bahwa apapun yang terjadi di rumah sakit itu, teman-teman adalah mempunyai kewajiban untuk asistensi, membantu, mendampingi ya secara proaktif ya. Karena saya beberapa kali lihat itu tidak terjadi. Dalam kasus ini, dokter sebagai korban langsung melapor ke polisi, di mana sebenarnya berat loh untuk melaporkan pasien ke polisi itu, kan? Apakah memang itu jalur yang benar kalau menghadapi kekerasan fisik pada kasus itu? Sudah sangat tepat sekali yang dilakukan oleh dokter ini. Jadi memang ketika mereka mendapatkan kekerasan yang tidak ada, karena kita harus bedakan antara kekerasan pidana dengan tindakan kesehatan sangat berbeda. Jadi kekerasan itu masuk pidana. Jelas kalau udah kekerasan pasti harus lapor polisi, sudah sangat tepat dilakukan. Apalagi kalau misalkan dari aparat dari fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit mendampingi, itu sangat luar biasa. Saya kira itu betul. Sebenarnya kewajiban manajer atau pihak rumah sakit mendampingi itu mulai kapan sampai kapan? Jadi tergantung daripada kesiapan dari pihak manajemen. Kalau yang kami sarankan adalah sejak mulai awal kasus ini terjadi, seorang dokter menimpa atau dari dokter,
Itu wajiban sebagaimana diatur di undang-undang, mereka wajib memberikan pendampingan hukum dari fasilitas kesehatan. Artinya mulai dari awal sampai mereka selesainya kasus ini terjadi. Makanya saya sarankan setiap fasilitas kesehatan itu paling tidak mempunyai penasihat hukum yang berprofesi bidang dokter yang paham sekali tentang masalah kesehatan juga. Jadi tidak hanya cuma orang ahli hukum yang selama ini yang saya lihat banyak yang ngomong ketika di persidangan tidak tahu proses bagaimana persalinan itu terjadi atau proses yang namanya bedah itu terjadi, bagaimana itu tindakan seorang dokter melakukan suatu tindakan-tindakan yang sifatnya medis yang mereka tidak paham sama sekali. Iya, tapi tidak mudah loh sebenarnya orang-orang di luar medis itu memahami teknik medis. Nggak mudah sebenarnya, ya kan? Bahwa memasukkan alat ke dalam tubuh itu memang bagian terapi, itu nggak mudah. Mengatakan bahwa ini adalah memang bagian dari pengobatan. Ya, jadi makanya kalau setiap hari saya lihat IG itu kok ada selang tertinggal, ada kasa tertinggal, ada bagian instrumen apa, contohnya beberapa implan yang ditinggal, seakan-akan itu suatu kesalahan, padahal itu adalah bagian dari pengobatan untuk kepentingan pasien, untuk pengobatan pasien, untuk Setuju saya, Pak. ya. Contoh paling menarik adalah yang paling gampang aja adalah ketika Dr. Sutrisno melakukan operasi miom, ternyata ketika Duranto kok ternyata ada perlekatan dengan apendik ya. Otomatis mereka harus melakukan koordinasi dengan dokter bedah karena menjadi wilayah yang berbeda di sana. Dan di sini dokter, kalau dia seorang orang hukum yang tidak mengerti tentang bagaimana itu Duranto dia diperkenankan, mereka tidak akan paham. Wah, dianggap melanggar, dikit-dikit melanggar ini salah ini. Ini juga terjadi, makanya hati-hati terkait dengan masalah teman-teman khususnya rumah sakit yang mempunyai seorang kuasa hukum yang bukan dokter. Saya mohon untuk dipertimbangkan kembali lah, saya pikir gitu. Ya, Pak, tapi ilmu itu kan bisa berkembang dan dipelajari. Seperti kemarin kan kawan, aduh saya lagi operasi tumor besar, ya, besar. Seperti kehamilan 6 bulan, lengket dengan usus, lengket dengan ureter, lengket dengan pelvis. Akhirnya perdarahan luar biasa, aduh banyak banget. Akhirnya saya harus menaruh kasa banyak itu, Mas Rudi dan kawan-kawan. Saya menaruh kasa karena secara mekanis perdarahan ada di mana-mana, dan itu kalau saya tidak taruh kasa di situ, ya akan pasien yang berbahaya. Jadi memang sengaja. Kasa ini bagian dari pengobatan. Lupa menghitung. Ya, Pak. Berapa? Nah, itu dan tentu ini adalah keselamatan dia. Dan saya sampaikan bahwa nanti dalam term tertentu, waktu tertentu, saya akan mengevakuasinya gitu. Jadi itu kawan-kawan. Jadi itu bagian dari pengobatan. Nah, saya kembali lagi. Dokter bedah ini lapor dan didukung oleh direktur dan kemudian didukung oleh Pak Wali Kota. Artinya apa? Kita harus sampaikan kebenaran meskipun pahit. Ya harus speak up. Tenaga kesehatan tidak boleh diam. Jadi setiap tindakan kekerasan itu sekecil apapun itu tidak dibenarkan secara hukum, maka harus dilaporkan dan tentu harus diproses. Karena semua warga negara memang ya berkedudukan sama di depan hukum. Saya ini pelajaran buat kita semuanya. Dr. Udi, kalau kita lihat lebih dalam, kekerasan terhadap dokter seringkali berawal dari komunikasi yang tidak bagus. Pasien kecewa, keluarga merasa tidak dijelaskan, dan kemudian kecewanya berat, meledaklah emosinya. Dalam konteks ini, bagaimana agar dokter itu bisa menjaga komunikasi, sehingga tidak memicu marah gitu ya, dan tentu saja cara itu tidak dengan mengorbankan profesinya, artinya jangan sampai seakan-akan memberikan bahasa baik, tetapi standarnya tidak dipatuhi. Nah ini harus kita ini. Bagaimana Dr. Rudi memberikan saran bahwa yang kita hadapi sungguh berat itu, tetapi komunikasi kita harus baik supaya tidak terjadi semacam shock atau semacam kekecewaan yang mendadak gitu. Gimana Dr. Rudi memberikan saran buat para dokter? Kuncinya ada pada empati profesional. Artinya mendengarkan secara aktif ya. Menjelaskan dengan bahasa awam dan tidak defensif terhadap semua pertanyaan pasien. Dokter jangan selalu menjadi seorang yang lebih pandai di atas segala-galanya.
Tapi dengarkan, dengan adanya keterbukaan ilmu, dengan AI yang sudah cukup terluas, terbuka, lebih baik kita mendengar dan lebih baik kita memberikan saran yang terbaik. Jadi jangan kita defensif terhadap pertanyaan dan seolah-olah kita yang paling hebat, paling super. Kita harus hadir sebagai manusia yang memahami rasa takut juga, ketidakpastian juga orang pasien, juga harus kita tahu itu. Supaya kita bisa diterima komunikasi kita itu jadi merasa bahwa antara dokter dan pasien itu ada komunikasi yang cukup intens dan baik. Saya kira gitu, Pak. Ya. Memang saya masih ingat kawan-kawan diajari guru-guru saya dulu. Ukuran seorang profesionalisme dokter adalah bila bisa merasakan, bila pasien itu adalah saya, bila pasien itu ibu saya, bila pasien itu adalah anak saya. Maka kalau dalam posisi seperti itu, berarti kita akan memberikan yang terbaik, ya, the best kepada pasien-pasien kita. Maka Ya, saya ingatkan para dokter, jadi tidak usah mencari definisi yang bulat-bulat tentang apa itu profesional seorang dokter, tapi camkan bahwa kalau kita bisa merasa bahwa pasien itu adalah diri saya, pasien itu saudara saya, istri saya, anak saya, pasti sangat mengharap diberi yang terbaik. Itu. Dari sisi etik, Dr. Rudi, apakah dokter juga perlu mendapat pelatihan tentang manajemen konflik, komunikasi efektif, terutama mereka-mereka yang di lokasi yang risiko tinggi loh, seperti frontline IGD. Nah, orang datang di IGD itu mesti kan keadaan distress berat, iya kan? Kalau enggak orang sakit berat nggak apa, kalau datang di IGD kan gitu ya. Nah, ini gimana Dr. Rudi memberikan pandangan tentang ya. itu? Saya kira itu sangat perlu ya. Jadi dalam rangka pembelajaran para sejawat dokter sekalian di era pendidikan kedokteran yang modern ini memang sangat diperlukan etika komunikasi, hukum kesehatan, perlindungan diri profesi. Sejak mereka koas sampai dia praktek itu dia harus paham itu. Sehingga ketika menghadapi masalah konflik antara dia yang bersangkutan dengan pasien itu bagaimana menghadapinya. Terus bagaimana komunikasi empati sehingga merasakan bahwa ketika saya melakukan tindakan itu bagaimana kalau itu tindakan saya lakukan pada keluarga saya seperti katakan Dr. Sutrisno tadi. Jadi saya kira sangat perlu sekali terkait dengan manajemen konflik untuk dipahami para semua profesi atau khususnya para dokter sekalian di dalam dunia modern saat ini ya. Paling tidak mereka harus bisa mengerti sehingga ke depan hal-hal itu bisa dieliminasi dan tidak sampai kasus muncul seperti kayak kasusnya dokter bedah yang kemarin dipukul karena mungkin saya tidak tahu apakah itu suatu bentuk defensif yang mereka tidak mau menjawab pertanyaan atau mungkin merasa itu yang terjadi mungkin terjadi. Tetapi kita harapkan konflik-konflik terkait komunikasi meminimalkan konflik itu dengan kita belajar etika komunikasi, belajar bagaimana hukum kesehatan, bagaimana perlindungan profesi, saya kira akan bisa meminimalkan kasus yang akan terjadi. Saya kira gitu, Pak. Tapi whatever, saya sebagai dokter dari generasi yang sudah tua ya, ini menjadi pembelajaran. Betapa di zaman kita sekarang itu tantangan buat profesi kesehatan, profesi dokter itu makin berat dan makin berat. Ya, itu yang apa yang saya pandang. Dan tentu bahwa dalam kasus ini dokter itu tidak semata-mata menjadi pelayan dunia kesehatan, tapi juga sesungguhnya dokter itu sekarang orang yang bekerja di area penuh risiko. Meskipun di tengah-tengah tanggung jawab yang besar. Maka pertanyaan, apakah ke depan masih banyak ya orang-orang yang ingin jadi dokter, apalagi di Indonesia. Dokter di Indonesia itu terjepit dari banyak sisi. Nanti lain kali Dari sisi saya akan bicara perundang-undang. dari undang-undangnya terjepit, dari penggajian terjepit, ya, dari pajaknya terjepit. Jadi luar biasa. Jadi kawan-kawan, nanti lain kali saya akan bicara itu kenapa jadi dokter Indonesia itu orang yang paling tahan banting seluruh dunia. Ya, tentu dari OP, organisasi profesi, ini adalah pembelajaran. Dan saya mohon masyarakat semuanya, mari kita bicara bahwa yang baik maksud saya, kecewa boleh, tapi bahwa pembicara yang baik itu adalah cara yang lebih terhormat. Jadi apapun kita memberikan kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal maksud saya terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas itu bukan pilihan terbaik dan juga bukan pilihan baik. Jadi jangan dikerjakan.
Kekerasan terhadap tenaga kesehatan, jadi itu juga pelanggaran hukum. Tapi ingat, selain hukum juga pelanggaran kemanusiaan. Jadi Dr. Rudi, terima kasih atas pencerahannya dan tentu bahwa apa yang disampaikan Dr. Rudi itu ada satu pesan yang terimplisit, tersamar-samar bahwa memang para dokter ketika dalam melaksanakan profesi dan mendapat kekerasan verbal dan fisik, jangan ragu untuk maju menuntut keadilan. Ya. Terima kasih ya Mas Rudi, Dr. Rudi atas pencerahannya. Sehat selalu. Kalau dari Ya. pesan saya, Pak Sutrisno, Pak Eh, Dr. Sutrisno, Yes. tetaplah profesional dan sabar, tetapi jangan diam jika menjadi korban kekerasan. Laporkan secara hukum, libatkan rumah sakit, berdirilah dalam solidaritas profesi. Hukum tidak bertujuan untuk membalas, tetapi melindungi martabat kita semua. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Luar biasa, senang saya lihat ini. Tetap jaga empati, profesionalitas, dan solidaritas di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Give the best kepada masyarakat, karena kepercayaan dan rasa hormat adalah obat paling mujarab bagi dokter, pasien, dan kemanusiaan. Kawan-kawan, terima kasih atas perhatian Anda. Pergi ke kali memancing ikan pari, selalu semangat di hati untuk memperbaiki profesi. Thank you. Terima kasih Dr. Rudi. Semangat, sehat, dan sukses selalu. Terima kasih, Dr. Sutrisno. Assalamualaikum Sehat selalu, warahmatullahi sukses pada semuanya. wabarakatuh. Alhamdulillah.